Halo teman-teman, saya Sivi Jine Amalia P. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Simak ya. Tahukah kamu, tubuh manusia memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami pencernaan. Pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul sederhana. Setiap organ memiliki peran penting dan saling bekerja sama agar proses pencernaan berjalan sempurna. Yang ke-1, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan yang terakhir yaitu anus. Rongga mulut merupakan bagian awal dari proses pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dimasukkan melalui rongga mulut. Rongga mulut terjadi di pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi di rongga mulut, air liur, dihasilkan oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi mengeluarkan air ludah untuk membasahi makanan agar mudah ditelan. Dalam air liur terdapat enzim petialin yang berfungsi mengubah amilum pati menjadi gula. Contoh, nasi yang dikunyah lama akan terasa manis karena amilase mengubah amilum menjadi gula. Pencernaan mekanik di rongga mulut gigi berfungsi untuk mengunyah makanan dengan tujuan untuk memperluas permukaan makanan agar enzim pencernaan mudah bekerja. Gigi juga membantu sistem pencernaan dengan mengubah bentuk makanan secara fisik tanpa mengubah zat kimianya. Lidah berfungsi membantu mencampur makanan dengan air liur, menelan, mendorong makanan-makanan ke tenggorokan, merasakan rasa makanan, manis, asam, asin, pahit, umami. Kerongkongan esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut faring dengan lambung. Fungsinya adalah mengalirkan makanan dari mulut ke lambung dengan bantuan gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Letak kerongkongan terletak di leher bagian belakang dan dada bagian atas. Panjangnya sekitar 25 cm pada orang dewasa. Dimulai dari faring, tenggorokan, dan berakhir di lambung. Tepat di bawah diafragma, otot pemisah dada dan perut. Fungsi kerongkongan esofagus menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Setelah ditelan, makanan melewati kerongkongan menuju lambung dalam waktu kurang lebih 5-10 detik. Menghasilkan gerakan peristaltik. Gerakan ini berupa kontraksi bergelombang otot yang mendorong makanan ke bawah tanpa bantuan gravitasi. Jadi, tetap bisa berjalan meskipun kita sedang berbaring. Mencegah makanan naik kembali, reflux. Di ujung bawah kerongkongan terdapat esfinkter esofagus bawah, yaitu katup otot yang menutup setelah makanan masuk ke lambung agar isi lambung tidak naik kembali. Lambung ventriculus atau gaster adalah organ pencernaan berbentuk kantong besar yang terletak di bagian kiri atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Bentuknya seperti huruf J atau kantong besar yang elastis, dapat menampung hingga 1-2 liter makanan. Fungsinya adalah menyimpan dan mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi sebelum diteruskan ke usus halus. Struktur lambung. Bagian-bagian lambung antara lain otot sfinkter atas, berfungsi mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Sfinkter ini bekerja seperti katup satu arah yang menjaga agar isi lambung tidak naik kembali. Kardiak merupakan bagian lambung yang berhubungan langsung dengan esofagus, kerongkongan. Kardiak menjadi pintu masuk makanan dari kerongkongan ke lambung. Fundus, bagian lambung yang berbentuk seperti kubah dan terletak di atas badan lambung. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang baru masuk. Badan lambung merupakan bagian utama lambung tempat makanan diaduk dengan getah lambung
yang mengandung asam klorida, HCl, dan enzim pepsin. Disinilah proses pencernaan protein dimulai. Otot sfinkter bawah berfungsi mencegah makanan dari lambung masuk sembarangan ke usus halus. Sfinkter ini mengatur kapan makanan chymus boleh keluar dari lambung. Pilorus adalah terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Melalui pilorus, chymus akan mengalir secara bertahap ke usus halus untuk dicerna lebih lanjut. Pencernaan mekanik di lambung. Lambung yang mengerut dan mengembang seperti gerakan meremas makanan. Pencernaan kimiawi di lambung dibantu oleh getah lambung sebagai berikut. Asam klorida HCl berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim renin berfungsi mengendapkan kasein susu. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Usus halus, intestinum tenue, adalah bagian terpanjang dari sistem pencernaan manusia. Usus halus sebagai tempat terjadinya pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan secara paling intensif. Di usus halus inilah sebagian besar zat gizi hasil pencernaan diserap ke dalam darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Letak dan panjang usus halus terletak di rongga perut bagian tengah di antara lambung dan usus besar. Panjangnya sekitar 6-8 meter pada orang dewasa. Dindingnya memiliki lipatan-lipatan halus dan jonjot usus, villi, untuk memperluas permukaan penyerapan zat makanan. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu berfungsi mengemulsikan, menggumpalkan lemak. Getah pankreas mengandung amilas, berfungsi memecah zat tepung menjadi gula. Tripsin berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak. Lipase berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Usus besar merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air, mineral, dan membentuk feses dari sisa makanan yang tidak tercerna di usus halus. Meskipun tidak berperan dalam pencernaan kimiawi utama, usus besar sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan pembuangan sisa metabolisme. Pada usus besar terdapat bakteri coli yang berperan untuk membusukkan siswa pencernaan. Letak dan panjang usus besar terletak di rongga perut bagian bawah, mengelilingi usus halus. Panjangnya sekitar 1,5 meter dan diameternya lebih besar dari usus halus, sekitar 6-7 cm. Dimulai dari katup ileosekal, ujung usus halus, dan berakhir di anus. Anus adalah bagian paling akhir dari sistem pencernaan manusia. Fungsinya adalah sebagai tempat keluarnya sisa makanan, feses, dari tubuh melalui proses yang disebut defekasi. Anus berperan penting dalam mengatur pembuangan feses agar tidak keluar secara tidak terkendali. Letak dan struktur anus terletak di ujung bawah rektum, yaitu bagian terakhir dari usus besar, dikelilingi oleh dua lapisan otot pengendali, esfinkter anus. A. Sfinkter anus dalam bekerja secara otomatis, tidak disadari. B. Sfinkter anus luar bekerja secara sadar, bisa dikendalikan saat menahan buang air besar. Dinding anus juga memiliki banyak saraf sensitif yang membantu kita merasakan dorongan untuk buang air besar. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan.
Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam. Saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut, yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Baik teman-teman, sekarang mari kita simpulkan materi kita tentang sistem pencernaan manusia. Jadi, pertama-tama, sistem pencernaan kita itu bekerja secara berurutan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Semua organ ini punya perannya masing-masing dan saling bekerja sama seperti tim yang hebat. Di mulut, proses pencernaan dimulai. Disinilah gigi, lidah, dan air liur bekerja sama untuk menghancurkan makanan menjadi bagian kecil agar mudah dicerna. Setelah itu, makanan bergerak melewati kerongkongan menuju lambung, tempat di mana makanan diolah secara kimiawi menggunakan asam dan enzim. Lalu, makanan berpindah ke usus halus, bagian terpanjang dari sistem pencernaan. Disinilah zat gizi penting diserap oleh tubuh. Jadi, bisa dibilang, di usus halus inilah tubuh kita mengambil energi dari makanan yang kita makan. Sisa makanan yang tidak tercerna akan menuju usus besar. Di sini, air dan mineral diserap kembali, dan sisa yang tidak dibutuhkan tubuh akan dibentuk menjadi feses. Nah, bagian terakhir dari sistem pencernaan adalah anus, tempat keluarnya sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Kalau kita perhatikan, seluruh proses ini tidak hanya tentang makan dan buang saja, tapi tentang bagaimana tubuh kita mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang menjaga kita tetap hidup, tumbuh, dan beraktivitas. Maka dari itu penting banget buat kita menjaga kesehatan sistem pencernaan. Caranya mudah, makan makanan bergizi, minum air yang cukup, dan jangan lupa konsumsi sayur serta buah setiap hari. Ingatlah, tubuh kita adalah sistem yang luar biasa. Jadi, jaga asupan dan gaya hidupmu agar organ pencernaan tetap bekerja dengan sempurna. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan ini dengan penuh perhatian. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita, membuat kita lebih memahami tubuh kita sendiri, dan tentunya lebih semangat untuk menjaga kesehatan setiap hari. Sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa.